Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian penasaran? Kok bisa ya ada perbedaan-perbedaan dalam urusan nikah di sekitar kita? Misalnya, ada yang bilang wali nikah itu wajib, ada yang bilang bisa diwakilkan. Nah, ini semua ada hubungannya dengan fiqh munakahat dan 4 mazhab besar dalam Islam. Yuk, kita kupas tuntas bareng-bareng. Jadi, dalam Islam ada 4 mazhab utama yang menjadi rujukan banyak umat muslim di seluruh dunia: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Masing-masing punya pandangan yang sedikit berbeda dalam aturan pernikahan, meskipun tujuannya sama, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mari kita mulai dari mazhab Syafi'i yang paling banyak dianut di Indonesia. Menurut mazhab Syafi'i, rukun nikah itu ada 5: mempelai pria, mempelai wanita, wali, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Salah satu yang paling khas dari mazhab ini adalah keberadaan wali. Bagi seorang perempuan, izin dan kehadiran wali, biasanya ayah kandung, dianggap mutlak dan jadi syarat sahnya pernikahan. Tanpa wali, nikahnya dianggap tidak sah. Sekarang kita bergeser sedikit ke mazhab Hanafi. Di sini ada perbedaan menarik loh. Mazhab Hanafi berpandangan bahwa seorang perempuan yang sudah dewasa dan berakal sehat boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa perlu wali. Pandangan ini didasarkan pada pemikiran bahwa perempuan dewasa punya hak penuh atas dirinya sendiri. Tapi tetap butuh saksi ya, karena saksi itu penting untuk mengumumkan pernikahan dan menghindari fitnah. Lalu bagaimana dengan mazhab Maliki dan Hambali? Keduanya cenderung mirip dengan mazhab Syafi'i yang sama-sama menekankan pentingnya peran wali dalam pernikahan. Wali dianggap sebagai pelindung dan orang yang memastikan pernikahan putrinya berjalan dengan baik dan sesuai syariat. Jadi bagi mereka, wali itu bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari rukun nikah yang tidak bisa ditiadakan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana pemerintah Indonesia mengatur ini semua? Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, mencoba mengakomodasi berbagai pandangan ini. Aturan pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga kompilasi Hukum Islam atau KH. Secara umum, hukum di Indonesia mengadopsi pandangan mazhab Syafi'i, di mana wali nikah menjadi salah satu rukun yang wajib dipenuhi. Inilah kenapa dalam proses pernikahan di kantor urusan agama atau KUA, keberadaan wali selalu menjadi syarat utama. Tapi, negara juga memberikan solusi. Kalau misalnya wali tidak ada, atau tidak mau menikahkan tanpa alasan yang sah menurut syar'i, maka bisa digantikan oleh yang namanya wali hakim. Wali hakim ini ditunjuk oleh negara melalui pengadilan agama untuk memastikan pernikahan tetap bisa dilangsungkan secara sah. Kebijakan ini menunjukkan betapa negara berusaha menjembatani antara ajaran agama dan perlindungan hukum bagi warganya. Tujuannya jelas, yaitu untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak perempuan, dan memastikan setiap pernikahan tercatat secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan yang tercatat ini penting banget loh, karena menyangkut hak waris, status anak, dan banyak hal lainnya di kemudian hari. Jadi, meskipun ada perbedaan pandangan antar mazhab, kebijakan pemerintah di Indonesia telah memberikan jalan tengah yang jelas dan legal. Memahami perbedaan ini bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk menambah wawasan kita tentang kekayaan khazanah ilmu dalam Islam. Setiap mazhab punya dasar dan argumennya masing-masing yang patut kita hormati. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat dan bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua ya. Jangan lupa untuk terus belajar dan mencari ilmu dari sumber yang terpercaya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.